Google Classroom merupakan layanan web yang diciptakan dan dikembangkan oleh Google untuk sekolah, di mana tujuan utamanya adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Manfaat dari Google Classroom yaitu membuat, mendistribusikan, dan memberikan nilai tanpa harus tatap muka. Hal ini sangat bermanfaat pada masa pandemi COVID-19, di mana mengharuskan pembelajaran melalui jarak jauh. Untuk tutorialnya, silahkan tonton bagian berikutnya. Untuk menggunakan Google Classroom, pastikan bahwa kita sudah terhubung dengan internet yang lancar. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membuat kelas. Tekan tanda tambah, pilih buat kelas, isi nama kelas, kita misalkan seni budaya. Bagiannya kita bisa isi nama pengajar, ruangnya tempat kita mengajar, mata pelajarannya kita juga buat saja seni budaya. Setelah selesai, kita tekan tanda buat. Kita tunggu sampai kelas selesai terbuat. Setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Ada nama kelas kita, nama pengajar. Kemudian di bagian atas terdapat 3 garis. Terdapat kelas, kalender yang akan langsung terhubung dengan kalender handphone, notifikasi, tempat semua pesan masuk, nama kelas kita, file offline, kelas yang diarsipkan. Jika yang membuat kelas itu adalah kita, setelah diarsipkan, maka apabila tidak diperlukan lagi, kelas dapat dihapus. Kemudian, kita kembali lagi, terdapat folder kelas yang akan menghubungkan kita ke Google Drive, setelan, dan bantuan. Selanjutnya, kembali ke tampilan awal kelas kita, kemudian ada menu forum, tugas kelas, dan anggota. Di bagian forum, ada tanda pengaturan yang berisikan tentang kelas kita seperti judul, deskripsi, bagian, ruang, dan mata pelajaran. Dan nantinya ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Di bagian umumnya, terdapat kode kelas dan link undangan yang dapat digunakan untuk mengajak orang lain bergabung ke kelas kita. Dan setelan siswa ini untuk undangannya kita bisa nonaktifkan ataupun kita reset. Setelah kita reset, maka kode kelas akan berubah. Terdapat kelola link Meet yang dapat dihubungkan dengan Google Meet, setelan forum yang berisikan siswa dapat memposting dan memberikan komentar, siswa hanya dapat memberikan komentar, hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tugas kelas di forum, ada tampilan lampiran dan detail, tampilkan notifikasi dan dipadatkan, sembunyikan notifikasi. Hal ini dapat disesuaikan. Kemudian setelah mengubah, tekan tanda simpan. Nah, selanjutnya pada menu tugas kelas, nah ada bab mewarnai yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk membuat babnya, kita bisa menekan topik, kemudian kita buat bab yang lain, misalnya patung. Tekan selesai, buat. Nah, akan ada 2 bab, yaitu patung dan mewarnai. Kemudian kita akan membuat tugas, pertanyaan, dan materi. Yang pertama tugas. Judul tugasnya kita buat saja mewarnai sketsa. Kemudian deskripsinya kita buat gunakan kemudian tambahkan lampiran, misalnya sketsanya, kita dapat melampirkannya, kemudian poinnya, ini dapat disesuaikan, simpan, batas waktunya,
topiknya, kita bisa pilih bab mana yang akan kita letakkan tugas ini. Kita tekan di mewarnai, tekan selesai, tekan tugaskan. Selanjutnya, untuk membuat pertanyaan, kita buat judul pertanyaan itu seperti ini. Ada deskripsinya. Nah, untuk model jawaban ada jawaban singkat, pilihan ganda, dapat dipilih sesuai kebutuhan. Ada siswa dapat mengedit jawaban, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Hal ini juga dapat disesuaikan. Tambahkan lampiran jika ada, nilainya, batas waktu, topiknya. Kita akan pilih bab mewarnai lagi. Tekan selesai, tekan tanya. Kemudian jika ingin melampirkan materi, kita buat judulnya. Kemudian deskripsinya kita bisa sesuaikan, misalnya kita suruh membacanya dengan seksama, menontonnya dengan seksama. Kemudian tambahkan lampiran dapat berupa file seperti buku ataupun link video dari YouTube. Kemudian topiknya kita pilih mewarnai juga. Tekan selesai, tekan posting. Selanjutnya kita kembali ke menu forum. Nah, maka akan terposting pertanyaan kita, tugas kita, materi kita. Yang tugasnya seperti ini jadinya. Ada tugas siswa, akan terlihat siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan ataupun yang belum mengumpulkan. Kemudian di pertanyaan baru, ada jawaban siswa nanti akan tertera. Kemudian di materinya seperti ini, jika ada link ataupun file akan terlampirkan. Kemudian di menu anggota, terdapat pengajar dan siswa. Bagian ini sama-sama bisa ditambahkan. Tekan tanda ini, bisa melalui email ataupun saling link. Begitu juga untuk bagian siswa, bisa melalui email ataupun link, ataupun bisa menggunakan kode. Kode link ini harus disebarkan, baru orang lain bisa bergabung ke kelas ini. Kemudian kita bisa kembali ke halaman utama. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, yaitu cara untuk bergabung kelas. Untuk bergabung ke kelas, pilih gabung kelas dan pastikan bahwa kita memiliki kode akses ataupun link akses ataupun mendapatkan email dari penyelenggara kelas. Nah, jika kita mendapatkan link, maka itu akan lebih mudah karena kita tinggal mengklik link tersebut, maka kita akan langsung tergabung dengan kelas yang sudah ditawarkan oleh penyelenggara. Apabila melalui kode undangan, maka kita harus mengetikkan kode tersebut di sini. Lalu setelah kita ketikkan kode di sini, seperti ini misalnya kodenya, kita tinggal tekan tanda gabung. Nah, jika seperti ini artinya link tidak cocok. Nah, apabila link cocok, nanti akan langsung masuk ke dalam kelas.